pendiri Turki Utsmani adalah bangsa Turki sendiri dari kabilah Koid, salah satu anak suku Turki yang mendiami sebelah barat Gurun Gobi atau daerah Mongol dan daerah utara negeri Cina yang dipimpin oleh Sulaiman. Kemudian dia mengajak anggota sukunya untuk menghindari serbuan bangsa Mongol yang ingin menyerang dunia Islam yang berada di bawah kekuasaan dinasti Khawarizm pada tahun 1219. Nah, Sulaiman dan anggota sukunya kemudian pindah ke arah barat dan meminta perlindungan Jalaluddin, pemimpin terakhir dinasti Khawarizm di Transoxiana. Jalaluddin menyuruh Sulaiman agar pergi ke arah barat Asia Kecil, kemudian mereka menetap di sana dan pindah ke Syam dalam rangka menghindari serangan Mongol. Nah, dalam usahanya pindah ke Syam itu, pemimpin orang-orang Turki mendapat berupa kecelakaan, yaitu mereka hanyut di Sungai Efrat yang tiba-tiba pasang karena banjir besar pada tahun 1228. Akhirnya mereka terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama ingin pulang ke negeri asalnya, dan yang kedua meneruskan perjalanan ke Asia Kecil. Nah, kelompok kedua ini yang berjumlah 400 kepala keluarga yang dipimpin oleh Ertugrul atau Ertogrul Ibnu Sulaiman. Mereka mengabdikan dirinya kepada Sultan Alauddin II dari dinasti Saljuk yang pusat pemerintahannya di Anatolia, Asia Kecil. Nah, pada saat itu Sultan Alauddin II sedang menghadapi bahaya peperangan dari bangsa Romawi yang mempunyai kekuasaan Romawi Timur atau Bizantium. Nah, dengan bantuan eh, dari bangsa Turki, Sultan Alauddin II dapat mencapai kemenangan atas jasa baik tersebut. Kemudian Sultan menghadiahkan sebidang tanah yang berbatasan dengan Bizantium. Sejak saat itu, Ertugrul terus membina wilayah barunya dan berusaha memperluas wilayahnya dengan merebut wilayah Bizantium. Nah, sejarah perkembangan Turki Utsmani dapat dibagi dalam 5 periode. Periode pertama yang dimulai dari berdirinya kerajaan, ekspansi pertama sampai kehancuran sementara oleh serangan timur, yaitu pemerintah Utsman I sampai pemerintahan Bayazid. Kemudian periode kedua ditanda dengan restorasi kerajaan dan cepatnya pertumbuhan sampai ekspansinya yang terbesar dari masa Muhammad I sampai Sulaiman I. Kemudian periode ketiga ditandai dengan kemampuan Utsmani untuk mempertahankan wilayahnya sampai lepasnya Hongaria. Namun kemunduran segera terjadi dari masa pemerintahan Salim II sampai Mustafa II. Periode keempat ditandai dengan berangsur-angsur surutnya kekuatan kerajaan dan pecahnya wilayah yang di tangan para penguasa wilayah dari masa pemerintahan Ahmad III sampai Mahmud II. Kemudian periode kelima, periode ini ditandai dengan kebangkitan kultural dan administrasi dari negara di bawah pengaruh ide Barat dari masa pemerintahan Sultan Abdul Majid I sampai Abdul Majid II. Adapun wilayah kekuasaan Turki Utsmani, eh, wilayahnya membentang dari kawasan Atlantik sampai Efrat, dari padang sabana Rusia hingga Sahara, sekaligus meliputi daerah-daerah pusat kekuasaan dunia Islam mulai arah tenggara yang dibatasi oleh Laut Hitam melalui Irak sampai Hijaz selama masa kekuasaannya. Adapun bentuk kemajuan Turki Utsmani, yang pertama dalam bidang kemiliteran dan pemerintahan, para pemimpin atau raja kerajaan Turki Utsmani pada masa-masa pertama adalah orang-orang yang kuat, sehingga kerajaan dapat melakukan ekspansi dengan cepat dan luas. Kemudian hal itu didukung juga dengan sikap keberanian, keterampilan, dan ketangguhan dan kekuatan militernya yang sanggup bertempur kapan dan di mana saja. Nah, untuk pertama kalinya kekuatan militer kerajaan ini mulai diorganisasi dengan baik dan teratur ketika terjadi kontak senjata dengan pasukan Eropa. Kemudian pembaharuan dalam tubuh organisasi militer oleh Orkan tidak hanya dalam bentuk mutasi personel pimpinan, tetapi juga diadakan perombakan dalam keanggotaan. Nah, yang
dimasukkan dalam anggota non-Turki, bahkan anak-anak Kristen yang masih kecil diasramakan dan dibimbing dalam suasana Islam untuk dijadikan prajurit. Program ini ternyata berhasil dengan terbentuknya kelompok militer baru yang disebut pasukan Jenisasri atau Inkisyariah. Nah, pasukan inilah yang dapat mengubah negara Turki Utsmani menjadi mesin perang yang paling kuat dan memberikan dorongan yang amat besar dalam menaklukkan negara-negara non-Muslim. Kemudian ada lagi prajurit dari tentara kaum feodal yang dikirim kepada pemerintah pusat. Pasukan ini disebut dengan tentara atau kelompok militer Taujiah. Nah, Angkatan Laut pun dibenahi karena ia mempunyai peranan yang besar dalam perjalanan ekspansi Turki Utsmani. Pada abad 16, Angkatan Laut Turki Utsmani mencapai puncak kejayaannya. Kemudian yang terkenal pada masa Turki Utsmani dalam hal militer yaitu Muhammad Al-Fatih, yaitu Sultan Negara Utsmani yang eh, berhasil menaklukkan Konstantinopel dan menjadi menjadi seorang sultan ataupun khalifah dan menerima tampuk kekuasaan dalam usia 22 tahun. Nah, dalam urusan pemerintahan eh, eh, seorang raja kerajaan Turki Utsmani dipimpin oleh seorang sultan yang mempunyai kekuasaan temporal atau dunia dan kekuasaan spiritual atau rohani. Sebagai penguasa duniawi, dia memakai titel sultan dan sebagai kepala rohani umat Islam, dia memakai gelar khalifah. Eh, Dengan demikian, Raja Utsmani mempunyai dua bentuk kekuasaan, yaitu kekuasaan negara dan kekuasaan menyiarkan dan membela Islam. Dalam melaksanakan kedua kekuasaan di atas, Sultan dibantu oleh pegawai tinggi Zadrozam untuk urusan pemerintahan dan Syekh al-Islam untuk urusan keagamaan. Keduanya tidak mempunyai banyak suara dalam soal pemerintahan dan hanya melaksanakan perintah Sultan. Dikala Sultan berhalangan atau bepergian, dia digantikan Sadrazam dalam menjalankan pemerintahan dan Syekh al-Islam yang mengurus bidang keagamaan dibantu oleh Qadi. Dalam struktur pemerintahan, Sultan sebagai penguasa tertinggi dibantu oleh Perdana Menteri yang membawahi Pasha atau seorang gubernur. Kemudian gubernur mengepalai daerah-daerah tingkat 1 dan di bawahnya terdapat bupati atau wali kota. Kemudian dalam bidang ilmu pengetahuan, budaya dan seni, Eh, kebudayaan Turki Utsmani merupakan perpaduan dari bermacam-macam kebudayaan. Di antaranya ada kebudayaan Persia, Bizantium, dan Arab. Dari kebudayaan Persia, mereka banyak mengambil ajaran-ajaran tentang etika dan tata krama dalam istana raja-raja. Organisasi pemerintahan dan kemiliteran banyak mereka serap dari Bizantium. Sedangkan ajaran-ajaran tentang prinsip ekonomi, sosial, dan kemasyarakatan, keilmuan, dan huruf mereka terima dari bangsa Arab. Nah, orang-orang Turki Utsmani memang dikenal sebagai bangsa yang suka dan mudah berasimilasi dengan bangsa asing dan terbuka untuk menerima kebudayaan luar. Hal ini mungkin karena mereka masih miskin kebudayaan. Ya, wajar karena sebelumnya mereka adalah orang yang berpindah-pindah yang hidup di dataran Asia Tengah. Nah, untuk perkembangan dalam bidang pendidikan, dinasti Turki Utsmani mengantarkan pada pengorganisasian sebuah sistem pendidikan madrasah yang tersebar luas. Madrasah Utsmani pertama didirikan di Izmir pada tahun 1331. Eh, tapi hal ini tidak begitu berkembang karena Turki Utsmani lebih memfokuskan kegiatan mereka dalam bidang kemiliteran, sehingga dalam hasanah intelektual Islam kita tidak menjumpai ilmuwan terkemuka dari Turki Utsmani.
Kemudian dalam bidang arsitektur, Turki Utsmani banyak meninggalkan karya-karya agung. eh, dalam perjalanannya tidak lepas dengan jasa Sulaiman yang dikenal oleh rakyatnya dengan sebutan Al-Qanuni. Nah, keagungan Sultan Sulaiman tidak hanya diakui di kalangan masyarakatnya saja, bahkan orang-orang Eropa mengenalnya sebagai raja yang agung. Eh, dan gelar itu sesuai dengan kenyataan, istananya telah menjadi istana termegah di Eropa dan Asia. Dan disebutkan bahwa terdapat 235 bangunan yang dibangun oleh arsitek kepercayaannya yang bernama Sinan. Dalam bidang ekonomi, eh, pada umumnya daerah-daerah yang dikuasai oleh dinasti Turki Utsmani adalah daerah yang mempunyai kekayaan alam seperti Mesir, Syria, Anatolia, dan berbagai wilayah lainnya. Eh, Dinamika ekonomi dinasti Turki Utsmani mencapai puncaknya ketika kota Bursar menjadi pusat perdagangan penting dalam abad ke-15 dan 16 Masehi. Eh, Bursar tidak hanya menjadi pusat perdagangan intern dinasti Turki Utsmani, tapi juga hingga ke Eropa. Kemudian Turki juga menguasai beberapa kota pelabuhan utama seperti pelabuhan sepanjang Laut Tengah Afrika Utara, pelabuhan Laut Merah, Teluk Persia, dan pelabuhan di Syria. Dan yang paling strategis adalah pelabuhan internasional Konstantinopel yang menjadi penghubung timur dan barat waktu itu. Maka Turki menjadi penyelenggara perdagangan, pemungut pajak cukai, pelabuhan yang menjadi sumber keuangan terbesar bagi Turki. Kemudian selain itu Turki juga memiliki sumber keuangan negara yang sangat besar, yaitu berupa harta rampasan perang, upeti, tanda penaklukan negara-negara yang ditundukkan, serta dari orang-orang yang orang-orang zimmi. Kemudian dalam bidang keagamaan, eh, agama dan tradisi masyarakat Turki mempunyai peranan besar dalam lapangan sosial dan politik. Masyarakat digolongkan berdasarkan agama dan kerajaan sendiri sangat terikat dengan syariat, sehingga fatwa ulama menjadi hukum yang berlaku. Karena itu, ulama mempunyai tempat sendiri dan berperan besar dalam kerajaan dan masyarakat. Mufti sebagai pejabat urusan agama tertinggi berwenang memberi fatwa resmi terhadap problematika keagamaan yang dihadapi masyarakat. Tanpa legitimasi mufti, keputusan hukum kerajaan tidak bisa berjalan atau berlaku. Kemudian pada masa Turki Utsmani, tarekat juga mengalami kemajuan. Tarekat yang paling berkembang ialah tarekat Bektashi dan tarekat Maulawi. Kedua tarekat ini banyak dianut oleh kalangan sipil dan militer. Tarekat Bektashi mempunyai pengaruh yang amat dominan di kalangan tentara Jenisari, sehingga mereka sering disebut tentara Bektashi. Sementara tarekat Maulawi mendapat dukungan dari para penguasa dalam mengimbangi Jenisari Bektashi. Di pihak lain, kajian-kajian keagamaan seperti fikih, ilmu kalam, tafsir, dan hadis boleh dikatakan tidak mengalami perkembangan yang berarti karena cenderung para penguasa untuk menegakkan satu paham atau mazhab keagamaan dan menekan mazhab yang lainnya. Nah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi eh, kemajuan Turki Utsmani, yang pertama dalam aspek politik ini keberhasilan ekspansi Turki sangat dipengaruhi oleh visi dinasti, yaitu sebagai pelaku ekspansi Islam untuk melakukan pembebasan wilayah-wilayah baru. Kemudian aspek militer, di samping aspek politik, ditunjang pula aspek militer karena Turki Utsmani terkenal akan kekuatan militernya. Turki Utsmani berhasil manajemen militer dengan baik, yaitu dengan dibentuknya pasukan Ghazi penakluk awal yang diambil dari orang-orang Turki
kemudian pasukan militer budak dari bangsa Nur Turki, dan pasukan kavaleri provinsial sangat mendukung kejayaan material Islam di Turki. Kemudian faktor ekonomi ditunjang dengan perekonomian yang memadai dan maju, sehingga memberikan spirit yang kuat bagi bangsa Turki Utsmani untuk melakukan penaklukan atau ekspansi dan mempertahankannya. Kemudian ada aspek pemikiran atau paradigma para penguasa atau sultan. Secara umum, keberhasilan dinasti Turki Utsmani dalam membawa bangsa Muslim ke puncak peradaban lebih pada unsur kepemimpinan yang visioner. Turki Utsmani berhasil dalam membuat visi ke depan yang gemilang yang dimanifestasikan dalam ekspansi, sehingga keberadaannya telah membawa perubahan dalam tatanan peradaban dunia waktu itu. Ekspansi yang dilakukan bangsa Turki Utsmani ini masih dapat dikatakan mengikuti pola khilafah awal dan khilafah tinggi, yaitu memberikan kebebasan untuk masuk Islam, membayar jiz'ah, atau diperangi. Kemudian aspek sosial politik. Eh, Hal tersebut menjadi modal kekuatan bagi kerajaan Turki Utsmani yang menjadi penguat sistem pemerintahan, keamanan, pertahanan, dan sosial ekonomi. Sistem yang dilakukan Turki Utsmani dalam hal struktur sosial politik ini melibatkan semua golongan, tingkatan, dan status dalam dalam masyarakatnya, sehingga semua masyarakat mempunyai peran atau andil dalam menjaga, membangun, dan membantu pemerintah Turki Utsmani. Eh, Adapun yang menjadi penyebab kemunduran hingga kehancuran Turki Utsmani, jadi proses ini sudah terlihat pada pemerintahan Sultan Turki Utsmani Sulaiman pertama, meskipun tanda-tanda keruntuhan itu eh, tidak terlihat karena saking besarnya kerajaan dan kuatnya, maka proses kemunduran itu tidak terlihat jelas. Kurang lebih selama 6 abad kerajaan Turki Utsmani berdiri, tetapi kemudian hancur juga. Salah satu di antara faktornya yaitu yang pertama, wilayah kekuasaan yang sangat luas, terlalu luasnya wilayah yang sangat sulit untuk dikontrol. Di pihak lain, para penguasa sangat berambisi menguasai wilayah yang sangat luas, sehingga mereka seringkali terlibat perang secara terus-menerus dengan berbagai bangsa. Hal ini yang kemudian banyak potensi yang hilang yang seharusnya digunakan untuk membangun negara. Kemudian yang kedua, heterogenisasi penduduk. Eh, Wilayah luas ini didiami oleh penduduk yang beragam, baik dari segi agama, ras, etnis, maupun adat istiadat. Perbedaan bangsa dan agama acap kali melatar belakangi terjadinya pemberontakan dan peperangan. Kemudian kelemahan para penguasa, sepeninggal Sulaiman Al-Qanuni, kerajaan Utsmani diperintah oleh sultan-sultan yang lemah, terutama dalam bidang kepemimpinan. Akhirnya pemerintahan menjadi kacau. Kemudian adanya budaya pungli. Setiap jabatan yang hendak diraih oleh seseorang harus dibayar dengan sogokan kepada orang yang berhak memberikan jabatan tersebut, sehingga menyebabkan dekadensi moral dan kondisi para praja semakin rapuh. Kemudian adanya pemberontakan tentara Janisari. Kemajuan ekspansi kerajaan Utsmani juga karena peranan yang besar dari tentara tersebut. Namun dapat dibayangkan kalau tentara itu sendiri akhirnya memberontak kepada pemerintah. Kemudian merosotnya ekonomi. Ini disebabkan perang yang berkepanjangan, menghabiskan uang, dan perekonomian negara merosot, sementara belanja negara sangat besar, termasuk untuk biaya perang. Kemudian yang terakhir, yaitu terjadinya stagnansi dalam lapangan ilmu dan teknologi. Kerajaan Utsmani kurang berhasil dalam pengembangan ilmu dan teknologi karena hanya mengutamakan pengembangan militer. Akhirnya, kerajaan ini tidak sanggup menghadapi persenjataan Eropa yang lebih maju. Adapun pembaruan pemikiran hukum Islam
di zaman Turki Utsmani. Yang pertama itu pembaharuan sebelum Tanzimat. Nah, sebelum Tanzimat, pemerintahan Utsmani menggunakan hukum Islam sebagai undang-undang dalam bidang muamalah. Sementara hukum Islam yang adalah produk masa lalu pada masa itu sedang mengalami kejumudan. Kemudian sebagian eh, eh, pakar sejarah mengatakan bahwa masa stagnasi hukum Islam tersebut dimulai sejak invasi bangsa Mongol ke negeri Islam pada tahun 654 Hijriah hingga munculnya kitab majalah tahun 1286 Hijriah. Nah, pada masa Turki Utsmani bukan hanya hukum fikih tetapi juga hukum yang digunakan yaitu yang diputuskan oleh khalifah atau sultan. Hukum ini kemudian diberi nama Iroda Saniyah, yaitu hukum yang diputuskan oleh khalifah. Ada pula hukum yang dibuat oleh rapat-rapat menteri dengan persetujuan khalifah atau sultan yang disebut konun. Nah, irada saniyah ialah hukum dalam bentuk putusan khalifah dan sultan terhadap perkara-perkara mengenai persengketaan atau pertikaian yang timbul di masyarakat tiap hari. Sedangkan konun, hukum yang dihasilkan dari keputusan rapat menteri yang kemudian mendapat persetujuan khalifah atau sultan mengenai administrasi negara, persoalan politik, pemalsuan uang, dan pelanggaran hukum. Kemudian ada dua jenis kelembagaan, yaitu Kodi. Kelembagaan ini diserahi kewenangan dalam pelaksanaan hukum syariah. Adapun hukum material yang digunakan oleh peradilan atau lembaga kehakiman tersebut yaitu hukum fikih dari mazhab Imam Abu Hanifah sebagai mazhab resmi yang berlaku di kerajaan. Kemudian ada juga syurta. Kelembagaan ini diserahi kewenangannya dalam pelaksanaan hukum non syariah, misalnya konun, bidang keagamaan dan ketertiban, khususnya yang menyangkut tugas kepolisian. Kemudian pada masa Sultan Hamid II sudah terlihat awal reformasi Turki Utsmani. Yang pertama yaitu ada pemisahan pemerintahan dari kedaulatan mutlak dan kehendak sultan serta dari otoritas keagamaan. Kedua, pemisahan agama dari pemerintahan dengan identifikasi fungsi agama dan lembaga-lembaga yang berbeda dari fungsi negara. Kemudian yang ketiga, munculnya gagasan kewarganegaraan, gagasan baru tentang keadilan termasuk gagasan tentang kesetaraan semua warga negara di hadapan hukum. Kemudian keempat, munculnya hukum publik. Kemudian hukum Islam pada masa Tanzimat melahirkan beberapa peraturan perundang-undangan yang diantaranya Piagam Had Syarif Gulhane sebagai dasar pembaharuan di bidang administrasi, perpajakan, hukum, pendidikan, kaum minoritas, dan militer yang menyebabkan peran di Crimea akibat penolakan kaum ulama dari reduksi peran ulama. Kemudian yang kedua, Piagam Had-i Humayun yang mengakomodir hak-hak minoritas. Piagam ini mendapat reaksi keras dari ulama dan kelompok penduduk yang berpendidikan barat yang bergabung dalam Utsmani Muda. Kemudian kemudian eh, yang lupa saya sebutkan di dalam eh, slide ini, salah satu dari produk kodifikasi hukum eh, Islam eh, yaitu terkait dengan kitab Majalah Al-Ahkam Ad-Adliyah. Nah, kitab majalah ini disusun dalam situasi di mana pemerintah Utsmani sedang gencar melakukan reformasi di bidang hukum. Nah, latar belakang penyusunan kitab majalah ini tidak sekedar dimaksudkan untuk menghilangkan perbedaan putusan yang dibuat oleh para hakim Utsmani, tetapi lebih pada unsur politis, di mana
Sultan Abdul Hamid II adalah seorang sultan yang memiliki keinginan kuat untuk mengembalikan kekhalifahan Turki Utsmani menjadi negara yang sepenuhnya menerapkan syariat Islam. Setelah sebelum pemerintahannya, kerajaan Utsmani perlahan bergerak ke arah sekularisme. Karena itu, penyusunan dan pemberlakuan kitab majalah menjadi bagian dari sumber hukum kerajaan dalam rangka menghapus hukum-hukum lainnya, terutama hukum perdata barat yang saat itu juga berlaku dalam pemerintahan karena kebijakan penguasa sebelumnya. Selain itu, karena luasnya wilayah Turki Utsmani yang kemudian berpengaruh pada perkembangan hubungan perdagangan dengan wilayah lain, menyebabkan munculnya permasalahan baru yang semakin kompleks yang juga membutuhkan putusan hukum yang relevan dengan kondisi Anda. Sementara hukum yang ada tidak selalu mampu memberikan jawaban hukum sebagaimana kondisi yang dihadapi, sehingga pemerintah dan para ulama Utsmani merasa perlu menyusun kitab kitab rujukan yang sekiranya paling relevan dengan kebutuhan masyarakat. Nah, jadi dalam konteks ini adanya upaya untuk mentarjih fikih Hanafi untuk ditetapkan sebagai hukum negara dalam bentuk kitab majalah, namun tidak sekedar memilih pendapat yang terkuat dalam mazhab tersebut, melainkan juga memilih pendapat yang paling sesuai dengan permasalahan yang dihadapi pada masa itu. Ya, sekian itu dari saya, Pak Dokter. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.